Bab 11. Para bandit. Kalau memang ada bandit di sekitar sini, biasanya mereka muncul di daerah ini, kata pemandu mereka dengan logat yang begitu kental hingga terdengar seolah-olah sengaja dibuat-buat. Ia menunjuk sebuah titik pada peta kulit domba, sebuah jalur sempit di antara dua pegunungan. Tempat yang nyaris sempurna untuk melakukan penyergapan. Mereka juga bukan orang bodoh. Mereka nggak bakal cari gara-gara sampai bikin diri sendiri terluka. Kalau kalian rela ninggalin kira-kira setengah barang bawaan, biasanya mereka bakal membiarkan kalian lewat. Lagi pula, kami cuma ketemu mereka sekitar sekali dari 3 perjalanan. Menarik juga, pikir Mao Mao. Dengan kemungkinan seperti itu, tak heran para pedagang masih mau melewati jalur ini. Mereka tahu tidak setiap perjalanan akan berakhir dengan penyergapan, sementara mengambil jalan memutar berarti harus menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya. Anggap saja seperti bayar uang jalan yang agak mahal, tuan-tuan. Lagi pula, katanya para bandit itu termasuk Wiyah, semacam pencuri yang membela kebenaran. Pencuri yang membela kebenaran? Ulang Basen, tak mampu menyembunyikan nada tidak sukanya. Mao Mao mulai khawatir apakah Basen sanggup menahan diri jika mereka benar-benar bertemu para bandit. Jin Shi tampaknya sangat menyukai kuda-kuda yang terbiasa hidup di daerah kering itu. Ia memilih menunggang kuda daripada naik kereta. Akibatnya, Basen pun tak punya pilihan selain ikut berkuda. Dengan begitu, kereta yang luas itu kini sepenuhnya menjadi milik Mao Mao seorang. Ia menggeser beberapa barang bawaan ke samping, lalu membuat tempat tidur sederhana di lantai kereta. Duduk terus-menerus membuat bokongnya pegal. Berbaring sebentar pasti akan jauh lebih nyaman. Mao Mao percaya bahwa mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi hanyalah membuang waktu. Karena itu ia memutuskan tidur saja. Kalau sedang beruntung, mungkin saat bangun nanti mereka sudah melewati pos para bandit. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Mereka bahkan belum mencapai pertengahan jalur pegunungan ketika tubuh Mao Mao terlempar ke sana kemari di dalam kereta. Kuda-kuda meringkik keras. Kereta mendadak berhenti. Sambil memaksa matanya yang masih mengantuk tetap terbuka dan mengusap punggungnya yang terbentur, Mao Mao mengintip keluar. Tidak tampak ada bandit. Pemandu mereka justru sedang menjelaskan sesuatu kepada Basen. Ada apa? Tanya Mao Mao kepada kusir. Sepertinya kereta yang berada di depan kita diserang para bandit. Lebih baik kita menunggu di sini dulu. Dengan kata lain, mereka berharap jika berhenti beberapa saat, para bandit sudah puas dan tidak akan mengganggu rombongan berikutnya. Seseorang yang berhasil melarikan diri dari penyergapan itu sedang memohon bantuan kepada Basen. Mao Mao tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya, tetapi Basen tampaknya masih mampu menahan emosinya. Sampai, orang itu memperlihatkan sesuatu kepada Basen dan Jin Shi. Seketika wajah keduanya berubah pucat. Jin Shi segera merebut benda itu dan mengamatinya dengan saksama. Rasa penasaran membuat Mao Mao turun dari kereta, meski rambutnya masih acak-acakan karena baru bangun tidur. Atau mungkin, acak-acakan karena tidur di lantai. Namun sebelum sempat menghampiri Jin Shi, Basen sudah memacu kudanya secepat kilat. Jin Shi memerintahkan beberapa pengawal untuk mengejarnya. Sayangnya, saat perintah itu selesai diucapkan, Basen sudah lebih dulu menghilang dari pandangan. Kau tadi tidur, ya? Kata Jin Shi. Aku tidak tahu maksud Anda. Mao Mao memasang wajah polos. Ada bekas aneh di pipimu. Ngomong-ngomong, sebenarnya ada apa? Sambil mengusap pipinya sendiri, ia menunggu jawaban. Tanpa berkata apa-apa, Jin Shi memperlihatkan benda yang dibawa orang tadi. Sebuah keping kayu dengan lambang bunga yang dibakar pada permukaannya. Mao Mao langsung mengenalinya.
Setiap selir di istana belakang memiliki lambang seperti itu. Tetapi, lambang milik siapa ini? Kereta yang diserang adalah milik Lady Ah Duo, ujar Jin Shi. Sedang apa beliau di sini? Pertanyaan itu langsung muncul di benak Mao Mao. Namun sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkannya. Bagaimana bisa Ah Duo sampai diserang? Ia bukan orang yang sembrono. Seharusnya ia tahu kapan harus menyuap para bandit daripada memancing permusuhan yang tidak perlu. Selir Li Shu juga bersamanya, lanjut Jin Shi. Penjelasan itu menjawab sebagian pertanyaan Mao Mao. Namun pada saat yang sama justru membuatnya semakin cemas. Li Shu yang selalu dirundung nasib buruk seharusnya tidak pernah diizinkan meninggalkan istana belakang. Tetapi alasan itu bisa ditanyakan nanti. Apakah benar tidak apa-apa, Tuan? Tanya pria yang datang meminta bantuan. Baru setelah diamati lebih saksama, Mao Mao menyadari bahwa pria itu pernah ia lihat di Villa Ah Duo. Kemungkinan besar pria tersebut tidak tahu siapa Jin Shi sebenarnya. Barangkali yang ia khawatirkan adalah jumlah pengawal. Mao Mao sendiri tidak tahu berapa banyak bandit yang mereka hadapi. Basen bersama beberapa pengawal yang mengikutinya hanya berjumlah sekitar 5 orang. Itu mungkin jumlah terbanyak yang bisa dilepas Jin Shi. Ia sendiri tidak mungkin membiarkan perlindungannya terlalu sedikit. Tetapi, mengapa justru Basen yang dikirim lebih dulu? Mungkin untuk memastikan keadaan Ah Duo. Semoga saja beliau tidak terluka. Yang membuat Mao Mao heran, Jin Shi justru tampak sangat tenang. Kurasa dia sendirian pun sudah cukup, katanya santai. Asalkan dia tiba tepat waktu. Hah? Tak butuh waktu lama sampai Mao Mao memahami maksud perkataannya. Saat mereka menyusul rombongan di depan, yang mereka temukan adalah sekumpulan bandit yang sudah terikat seperti babi siap disembelih. Jelas telah terjadi pertempuran sengit. Pakaian para bandit yang penuh bau menyengat robek di sana-sini, memperlihatkan tubuh mereka yang dipenuhi luka sayatan baru. Bahkan bukan hanya itu. Beberapa di antara mereka memiliki lengan dan kaki yang tertekuk ke arah yang tidak semestinya. Pertarungan macam apa yang sebenarnya terjadi di sini? Para pengawal mengenakan lilitan kain kumal pada pergelangan tangan mereka. Itu apa? Mao Mao memilih mengamati dari kejauhan. Ia tidak ingin terlalu dekat dengan para bandit. Sebagian dari mereka bahkan mengeluarkan busa dari mulut. Keadaan para pengawal Ah Duo sendiri juga tidak jauh lebih baik. Syukurlah tidak ada yang tewas. Namun salah seorang dari mereka kehilangan sebagian besar lengannya. Mao Mao segera turun dari kereta dan berlari menghampiri. Astaga! Pemandu yang disewa Basen tampak benar-benar terkejut. Kulitnya yang terbakar matahari sampai terlihat pucat. Kupikir mereka cukup diberi uang, geram Basen. Di belakangnya berdiri sosok berwajah cantik dengan tatapan tegas. Ia mengenakan pakaian pria. Lady Ah Duo. Setidaknya beliau tampak tidak terluka. Aku memang sudah menawarkan uang, kata Ah Duo. Tetapi mereka bilang akan menjual wanita itu. Dan wanita yang sedang bersamaku ini hanyalah titipan. Sambil mendengarkan penjelasannya, Mao Mao memeriksa luka di lengan pengawal tadi. Lukanya memang baru saja terjadi. Namun tebasannya sangat kasar. Kalau saja Luomen berada di sini. Mungkin ia masih bisa menyambungkan kembali lengan yang putus, asalkan sayatannya cukup rapi. Sayangnya, Mao Mao tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kalaupun dipaksakan menjahitnya kembali, ujung-ujungnya hanya akan membusuk. Ia menggertakkan gigi. Lalu melakukan semampunya. Persediaan obat-obatannya tidak cukup. Saat hendak meminta tambahan obat, ia melihat wajah lain yang dikenalnya. Aku sebenarnya ingin berkunjung,
tapi benar-benar tidak sempat. Pemilik suara itu juga mengenakan pakaian pria. Suirei. Di tangannya terdapat perban dan berbagai tanaman obat. Jadi kau juga ada di sini? Iya. Meski aku sendiri sempat bertanya-tanya apakah memang seharusnya meninggalkan villa itu. Kemunculan Suirei benar-benar mengejutkan. Dan itu berarti ada sesuatu yang sedang terjadi. Kau pandai menjahit luka? Tanya Suirei sambil memanaskan jarum di atas api. Ya, biasa saja. Yang paling kusesalkan, kita tidak membawa obat bius ataupun penenang. Mao-Mao mulai mensterilkan luka. Meski mereka masih sempat saling berbincang, wajah pengawal itu sudah terpelintir menahan rasa sakit. Cara Suirei menahan tubuh pria yang menggigil hebat itu, lalu menyumpal mulutnya agar tidak menggigit lidah sendiri, menunjukkan bahwa ia sudah sangat berpengalaman menghadapi keadaan seperti ini. Insiden penyergapan bandit itu tampaknya merupakan sebuah kesalahan perhitungan yang besar. Jinshi dan yang lainnya sejak awal sadar bahwa mustahil mereka menyamar sebagai rombongan pedagang. Karena itu mereka memilih cerita lain, seorang bangsawan kaya yang dibuang ke daerah terpencil untuk mengemban jabatan yang tidak bergengsi. Namun tampaknya para bandit menebak bahwa rombongan ini jauh lebih penting daripada yang mereka akui. Dengan orang-orang ini ikut bersama. Setelah berganti jubah yang berlumuran darah pengawal tadi, Mao-Mao menuju tenda Ah Duo. Jinshi memintanya mendengarkan langsung penjelasan dari Ah Duo. Saat masuk ke dalam tenda, ia mendapati selir Li Shu juga berada di sana. Li Shu menggenggam erat tangan Ah Duo, sama sekali tidak menunjukkan niat untuk melepaskannya. Tubuhnya gemetar hebat. Yang paling membuat Mao-Mao penasaran tetaplah satu hal. Mengapa selir Li Shu berada di sini? Suirei, yang juga sudah berganti pakaian bersih, berada di dalam tenda. Setidaknya alasan kehadirannya cukup mudah dipahami. Kemampuan medisnya sangat baik, sehingga ia bisa berperan sebagai tabib selama perjalanan panjang seperti ini. Meski begitu, kehadirannya tetap menimbulkan pertanyaan tersendiri. Yang jauh lebih aneh adalah kenyataan bahwa seorang selir yang seharusnya tidak boleh meninggalkan istana belakang justru ikut dalam perjalanan ini. Namun, melihat sikap Jinshi, Mao-Mao merasa pasti ada alasan yang sangat penting di balik keputusan tersebut. Kupikir kau pasti penasaran mengapa selir Li Shu ikut bersama kami, kata Ah Duo. Kepekaannya benar-benar memudahkan keadaan. Benar, Yang Mulia, jawab Mao-Mao. Apakah kau sudah mendengar alasan Serbasen pergi ke wilayah barat? Karena Jinshi sedang menyamar, Ah Duo dengan penuh pengertian ikut memainkan sandiwara itu. Aku diberitahu bahwa akan ada perundingan penting di sana. Menurut yang didengarnya, Jinshi bukan satu-satunya tokoh penting yang dikirim mewakili pemerintah. Ia dan rombongannya akan mengamati jalannya perundingan sekaligus menjalankan tugas mereka sendiri. Kami juga akan ikut dalam perundingan itu, ujar Ah Duo. Dengan selir Li Shu ikut bersama, kami merasa sebaiknya tidak bepergian dengan rombongan yang terlalu besar. Kalau boleh jujur, justru kami merasa seperti roda ketiga. Ucapan itu terdengar mengandung makna yang dalam. Mao-Mao masih belum memahami peran apa yang sebenarnya harus dimainkan selir Li Shu dalam pertemuan tersebut. Kalau dipikir-pikir, permaisuri Gyokuyo yang berasal dari wilayah barat, atau selir Li Hua yang masih memiliki hubungan darah dengan kaisar, tampaknya jauh lebih masuk akal untuk diikut-sertakan. Melihat kebingungan yang terpancar jelas di wajah Mao-Mao, Ah Duo tersenyum geli. Entah mengapa, ekspresi itu mengingatkan Mao-Mao pada Gyokuyo. Seketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Sepertinya Yang Mulia memang menyukai wanita dengan sifat seperti ini. Ada satu tugas lain yang juga harus kami lakukan dalam perjalanan ini, kata Ah Duo. Kami harus mencarikan istri untuk adik kaisar. Seketika itu juga,
Mao Mao akhirnya mengerti mengapa Ah Duo tampak begitu menikmati situasi ini.